Selamat pagi, kita akan bersama-sama memasuki renungan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu 29 Maret 2020 dalam rangka kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada Minggu pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Yeremia 37 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca firman Tuhan ini. Tema yang akan kita renungkan yaitu pemulihan, di mana dan bagaimana. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, catatan buruk sejarah Yehuda berlanjut dari zaman Yoyakim hingga raja terakhir Zedekia. Dan ternyata kedua pemimpin mereka itu setelah 3 uang. Artinya mereka sama-sama menolak percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita dalami kisahnya. Pada saat itu Yerusalem berada dalam kekuasaan Babel. Di Yehuda Allah memanggil seorang yang bernama Yeremia, artinya Allah membangkitkan menjadi nabinya. Lalu siapakah Yeremia itu? Yeremia dilahirkan di Anatot sekitar 650 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Imam Hilkiah. Dan menurut kesaksian firman Tuhan, Zedekia sebagai Raja Yehuda adalah raja yang dinilai sangat keterlaluan. Karena dia sendiri yang memanggil Yeremia pada zamannya, waktu itu, ia meminta didoakan. Tetapi tidak mau mendengar dan mematuhi firman Tuhan sebagai syarat doa yang akan didengar oleh Tuhan. Didoakan untuk apa? Untuk rencananya membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Raja Babel. Pada saat itu ia malah bekerja sama dan bersekutu dengan pemerintahan Mesir untuk menekan pasukan Babel. Lalu bagaimana hasilnya? Pasukan Babel mengundurkan diri dari pengepungan mereka terhadap Yerusalem. Artinya sekarang kota Yerusalem telah bebas dari kekuasaan Babel. Lantas apakah Zedekia puas dengan hasil tersebut? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, ternyata Zedekia tidak puas. Ia tidak puas dengan hanya sekedar mengusir tentara Babel dari Yerusalem. Hatinya diliputi oleh ambisi kekuasaan, haus akan kekuasaan. Ibarat peribahasa, sudah dikasih hati malah minta jantung. Rupanya kesempatan itu dipakai Zedekia untuk mengadakan persepakatan dengan Mesir untuk melawan Babel. Jadi peta peperangannya berubah. Tidak hanya mengusir Babel dari Yerusalem, tetapi Zedekia juga ingin memerangi dan menaklukkan bangsa itu. Ini ambisi yang gila. Bagaimana mungkin? Karena selain dari Mesir dan Babel pada saat itu adalah sebuah negara adikuasa. Besar kekuasaannya dan kuat pasukan perangnya. Sebagai Nabi Allah, Yeremia menyarankan peringatan keras kepada Babel, bahwa Babel akan datang dan akan menghancurkan Zedekia. Pasti ia akan dilibas habis oleh Babel. Kesalahan besar dari Zedekia yang ditemukan oleh Yeremia adalah ia berperang melawan Babel pada saat itu dengan bersekutu bersama Mesir, bukan bersekutu bersama dengan Allah. Ini adalah bukti ketidaktaatan pada perintah Allah.
Kesalahan kedua yang ditemukan oleh Yeremia, Zedekia bukannya percaya dan segera bertobat. Sang raja malah menambah dosa lagi dengan membiarkan Yeremia ditangkap oleh pegawai raja. Yeremia dipukuli lalu dimasukkan ke dalam atau ke talang air di bawah tanah. Sungguh sebuah tindakan yang biadab. Baru ketika Yeremia memprotes tindakan yang tidak adil itu, raja memindahkan dia ke tempat yang lebih baik, tetapi tetap sebagai tawanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah kenyataan pahit yang dihadapi oleh Yeremia sebagai nabi. Pemberitaannya ditolak mentah-mentah dan dirinya dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Lalu apa yang terjadi? Yeremia diberi penglihatan oleh Roh Allah yang membawanya ke sebuah lembah yang dipenuhi oleh tulang belulang. Itulah tulang belulang tentara Yehuda yang sangat besar jumlahnya. Kemudian dengan kuasa dan perintah Allah, Yeremia diminta untuk menghidupkan tulang belulang tersebut. Kejadian dramatis pun terjadi. Ketika Yeremia bernubuat seperti perintah Allah, maka tulang belulang itu berderak-derak dan bersatu satu sama lain. Urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Kemudian dari keempat penjuru angin dimasukannyalah nafas hidup atas tubuh-tubuh tersebut, dan mereka pun hidup. Suatu tentara yang sangat besar. Peristiwa tersebut menunjukkan kemahakuasaan Allah atas hidup dan kehidupan manusia. Apa pesan firman Tuhan ini bagi kita sekarang? Pesan dari penglihatan itu adalah bahwa Allah sanggup menolong umat manusia menurut caranya. Apapun yang bisa dilakukannya. Yang impossible menjadi possible. Yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin menurut Allah. Artinya jangan seperti Zedekia yang meremehkan kekuasaan Allah dalam hidupnya. Apalagi dalam situasi wabah global COVID-19 saat ini. Semua manusia mengharapkan pemulihan keadaan dengan segera. Mengingat sudah terlalu banyak korban jiwa, kehancuran sendi-sendi ekonomi dan tatanan kehidupan. Semua terpuruk, dunia menjadi suram, mencekam, penuh dengan ketakutan. Takut bersosialisasi, takut berinteraksi, takut berelasi. Semua harus dikerjakan dari rumah. Hidup saat ini tidak sebebas yang lalu sebelum COVID-19 mewabah. Mungkinkah terjadi pemulihan bagi dunia ini? Lalu siapa yang akan memulihkannya dan bagaimana caranya? Jawabannya adalah mungkin. Tuhan yang akan memulihkannya dengan cara Tuhan. Kalau untuk memulihkan Yehuda Allah memakai Yeremia, maka saat ini maukah kita sebagai gereja dipakai Allah untuk melakukannya? Gereja harus menjadi pionir pencegah, bukan penyebar wabah COVID-19. Mari kita dukung program pemerintah. Maka tepatlah langkah kebijakan MSGKP yang memindahkan ibadah minggu dan kegiatan lainnya ke rumah masing-masing anggota jemaat. Yang kedua, bahwa dalam segala hal ada awal, ada akhir. Semua penderitaan ini akan berakhir. Jangan saling menyalahkan, melainkan marilah kita saling mengintrospeksi diri. Mari kita melangkah bersama-sama, mengoreksi diri, bercermin diri. Sudah seberapa jauh kita dari Tuhan? Sudah seberapa besar penganiayaan kita atas sesama? Sudah seberapa hebat kerakusan kita atas alam semesta? GKP memiliki visi menjadi gereja bagi sesama, dengan misi mengasihi sesama, menyintai Allah. Hendaknya tidak menjadi jargon saja saat ini. Arahnya sudah benar.
tinggal ketaatan seluruh bagian GKP dalam melaksanakannya. Yang ketiga, dalam rangka mewujudkan pemulihan dunia, ingatlah pesan indah dari Tuhan Yesus. Yesus berfirman, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Bersama umat agama lain, saat ini gereja dan umat beragama lain sangat dibutuhkan oleh dunia untuk perubahan. Sejalan dengan pesan Yesus Kristus tadi, ingat pula pesan dari Paus Fransiskus demikian, sungai tidak minum dari air mereka sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, dan bunga tidak menyebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Ketika semua itu dilakukan oleh seluruh manusia dalam ketaatan kepada Allah, niscaya akan terjadi keajaiban, pemulihan atas keadaan dunia saat ini. Bersama Allah, mari kita lawan corona. Percayalah. Demikianlah renungan Prapaskah minggu kelima ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar bersama. Sebuah pengingatan kepada kami sekalian betapa besar kuasa-Mu yang sanggup menolong keberadaan kami, sanggup memulihkan keadaan kami saat ini. Berkatilah setiap orang yang berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Tuhan yang akan menolong pemerintah, bangsa dan negara dimanapun mereka berada, agar virus ini segera berakhir, penderitaan ini segera berakhir, dan kami kembali menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebebasan. Bapa dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.